kasur, dan perangkat elektronik. Menurutnya, api baru bisa dipadamkan petugas BPBD Bandar Lampung 1 jam berselang. Komandan Regu BPBD Bandar Lampung Agus menyatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapati laporan dari warga. Agus menjelaskan, pokok yang terbakar 1 unit kamar indekos dengan ukuran sekitar 4 x 4 meter persegi. Menurut Agus, saat ini masih dilakukan pendataan mengenai total kerugian akibat kebakaran tersebut. Agus menambahkan, pihaknya datang ke lokasi dengan membawa 16 personil dan 4 unit kendaraan damkar. Berita selanjutnya, pelaku pencurian dengan modus rusak pintu diamankan pihak kepolisian. Jajaran Polsek Tanjung Senang mengamankan pelaku pencurian dengan modus merusak pintu depan rumah korban di Jalan R.A. Bashid, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kapolsek Tanjung Senang, Ibda Alan Ridwan menjelaskan, pelaku yang diamankan berdasarkan laporan korban bernama Herdiansyah. Korban melaporkan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Senin 30 Mei 2022 silam sekitar jam 13:05 waktu Indonesia Barat. TKP berada di Jalan R.A. Bashid. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, akhirnya pelaku berhasil diidentifikasi. Alam mengungkapkan tersangka tersebut berinisial RC, berusia 30 tahun, merupakan warga Kelurahan Gunung Sulah, Waihalim, Kota Bandar Lampung. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni berupa 2 unit ponsel milik korban dan 1 unit sepeda motor serta 1 buah topi yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian. Saat diamankan pada Kamis 2 Juni 2022 lalu, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara merusak pintu depan. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumah korban dan mengambil 2 unit ponsel milik korban serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Alam menambahkan tersangka akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Berita selanjutnya, 3 hari hilang, seorang nelayan di Lampung Selatan ditemukan meninggal dunia. Seorang nelayan tenggelam bernama Zaini berusia 40 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juni 2022 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Korban yang sebelumnya dinyatakan menghilang selama 3 hari itu ditemukan dalam kondisi mengapung di perairan Canggung arah Waimuli. Penemuan jasad warga desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan itu dibantu oleh tim SAR Bakauheni, Ditpolair Polda Lampung, Satpolair Polres Lampung Selatan, Dinas Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, serta BPBD Lampung Selatan. Ia menyatakan saat itu korban langsung dievakuasi dan diangkat ke kapal RIP 02 Basarnas LPG dan langsung dibawa menuju dermaga Canti Kalianda. Sekira pukul 13:20 waktu Indonesia Barat, korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Canggung. Denny menambahkan tim SAR gabungan yang ikut melakukan pencarian, diantaranya Ditpolair Polda Lampung, Satpolair Polres Lampung Selatan, Dinas Damkar dan Penyelamatan, BPBD, Kobar, HSNI dan nelayan setempat. Kasubit Logistik dan Peralatan BPBD Lampung Selatan Nur Masuri mengatakan, pihaknya pun ikut dalam operasi pencarian korban. Korban dinyatakan hilang setelah nelayan yang juga warga sekitar menemukan perahu yang biasa digunakan oleh Zuhaini terbalik di perairan setempat. Berita selanjutnya, remaja pelaku pembobolan warung di pesisir barat berhasil ditangkap. Pelaku pembobolan warung diringkus unit Reserse Kriminal Polsek Pesisir Tengah, Lampung Barat.
Mirisnya, pelaku berinisial SA berusia 17 tahun itu masih remaja. SA diamankan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung pada Senin 6 Juni 2022. Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Zaini Dahlan menjelaskan, pencurian tersebut terjadi pada Rabu 25 Mei 2022 sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. SA membobol warung SM di Pekon Kampung Jawa, Pesisir Barat. Saat itu ayah korban baru bangun dari tidur dan keluar kamar. Saat di depan pintu kamar, ia mendapati seorang laki-laki yang tidak ia kenali sedang mengikat karung. Pelaku lalu kabur dengan memanjat dinding warung tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui sudah banyak barang yang hilang. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai 15 juta rupiah. Pada Minggu 5 Juni 2022, sekira pukul 00:30 waktu Indonesia Barat, petugas unit Reskrim Polsek Pesisir Tengah mendapatkan informasi terduga pelaku sedang berada di Pekon Kampung Jawa. Polisi langsung bergerak dan berhasil meringkus SA. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di Polsek Pesisir Tengah. Tersangka diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Berita selanjutnya. Berawal dari iseng, seorang pemuda asal Waikanan raih penghasilan sebesar Rp800.000 dari media sosial. Berawal dari keisengan, pemuda Lampung ini dapat penghasilan dari akun TikTok-nya. Aldi Jieh, pemuda asal Waikanan Lampung, mendapatkan penghasilan hingga Rp800.000 per hari dari aplikasi TikTok. Aldi mengaku awal mulainya karir di media sosial hanya sebatas iseng-iseng saja. Ia tidak menduga akan penghasilan yang begitu besar. Aldi mengaku konten TikTok @makjie kini sudah mendapat penghasilan per harinya. Paling sedikit penghasilannya yakni sebesar Rp100.000 setiap live. Tapi ada kalanya hasil live mencapai Rp800.000. Ia mengajak anak muda tidak hanya menghabiskan waktu untuk bermain game online, tetapi mulailah belajar untuk memanfaatkan media sosial seperti dirinya yang bisa meraup keuntungan hingga Rp800.000 per hari. Berita selanjutnya. TKW asal Lampung Timur yang tak digaji akan dipulangkan. Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur masih mengupayakan pemulangan tenaga kerja wanita atau TKW asal Lampung Timur, yakni Nur Hayati yang berusia 36 tahun yang bekerja di Arab Saudi. Selain mengupayakan pemulangan, pihaknya juga akan mengupayakan hak Nur Hayati yang dikabarkan tidak digaji. Sampai saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan BP2MI untuk pemulangan Nur Hayati, ujar Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, Budi Yalhartono saat diwawancarai di ruangannya pada Senin 6 Juni 2022. Budi Yul juga mengatakan pihaknya akan mengupayakan perlindungan kepada Nur Hayati. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi terkait pendampingan hukum kepada Nur Hayati karena dikabarkan ia sempat disekap dan tidak digaji selama bekerja di sana. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya.